Kalian tahu nggak, di setiap otak manusia ada hidup 5 makhluk kecil melambangkan emosi manusia. Ada bahagia, sedih, takut, jijik, dan marah. Ketika Riley baru saja dilahirkan, emosi pertama yang terbentuk yaitu joy. Kehadiran Riley yang menandakan tanda kebahagiaan. Tapi gak berapa lama, Riley yang masih bayi mulai nangis. Ternyata itu karena sadness terbentuk juga. Makin berhari-hari, Riley bertambah besar. Benaknya semakin banyak emosi yang terbentuk. Selain joy, rasa kebahagiaan, dan sadness, rasa sedih, ada juga fear, rasa takut, disgust, rasa jijik, dan anger, rasa marah. Serangkaian emosi yang dikeluarkan Riley akan menjadi kenangan. Pada malamnya akan disimpan di bola ingatan berwarna yang menandakan emosi masing-masing. Di samping itu, terdapat juga 5 bola memori inti. Memori inti menyimpan kenangan Riley yang paling bermakna yang nantinya akan menciptakan 5 pulau, yaitu Pulau Hoki, Pulau Gembira, Pulau Persahabatan, Pulau Kejujuran, dan Pulau Keluarga yang nantinya akan menjadi kepribadian Riley seutuhnya. Di antara 5 emosi, Joy bertindak sebagai pemimpin. Joy selalu menjaga pengaruh setiap emosi terhadap Riley, agar Riley hidup dalam keadaan bahagia. Tapi semua ini berubah. Ketika Riley berusia 11 tahun, Riley disuruh pindah ke kota San Francisco untuk keperluan pekerjaan ayahnya. Tidak hanya rumah barunya sempit dan tua, dan sampahnya berserakan. Hal ini membuat sadness, fear, disgust, anger sama-sama bermunculan. Joy berusaha menenangkan perasaan Riley, membuatnya memikirkan bagaimana ia bisa dekorasi kamar barunya. Semuanya akan berubah menjadi baik. Riley baru saja merasa bahagia, tapi kabar buruk datang lagi. Mobil pindahan mereka tidak datang dengan tepat waktu, dan membuat kedua orang tuanya bersih tegang. Joy berusaha mencairkan suasana dengan membuat mereka bermain hoki. Suasana pun menjadi tidak tegang. Tapi gak lama, Riley sedih kembali karena ayah pergi meninggalkannya. Joy berusaha mengatasi kesedihannya dengan pergi ke restoran pizza bersama ibu, namun malah membuatnya makin sedih karena tempat itu hanya menjual pizza brokoli. Di saat pulang, Joy mengeluarkan bola memori agar Riley mengingat masa lalunya, dan tiba-tiba hal aneh terjadi karena sadness menyentuh bola memorinya. Kemudian, sadness mengeluarkan salah satu memori inti yang membuat pulau kebahagiaan meredup. Joy cepat tangkap langsung menjatuhkan sadness dari bola memori. Sadness juga merasa bersalah karena belakangan ini terus membuat kesalahan. Joy berusaha menghibur sadness. Ia pun mengajak sadness membaca buku pemulihan ingatan jangka panjang Riley agar bisa membuatnya tenang. Besoknya Riley sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ini adalah hari pertama di sekolah barunya. Joy pun bersemangat dan mengarahkan para emosi untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya. Di hari pertamanya, Riley disuruh memperkenalkan dirinya di depan kelas. Riley sangat khawatir dan panik. Untungnya, Joy mengeluarkan bola memori bermain hoki. Riley pun dengan beraninya menceritakan pengalaman bermain hoki. Tapi setelah itu raut wajahnya tegang kembali dan mulai meneteskan air matanya. Ternyata hal ini disebabkan sadness menyentuh bola memori. Bola memori yang berwarna emas pun berubah menjadi biru. Lebih parahnya lagi, bola biru ini menjadi memori inti dan selamanya akan mempengaruhi kepribadian Riley. Joy panik. Ia pun mencoba membuang memori ini ke tabung pembuangan. Namun apabila menghapus salah satu memori inti akan membuat salah satu emosi menghilang. Sadness segera maju ingin merebut kembali memori inti tersebut. Selama mereka berdua bertarung, tidak sengaja menjatuhkan memori inti lainnya. Joy dan sadness juga ikut tersedot keluar dari markas besar. Tanpa memori inti membuat semua pulau berhenti beroperasi. Dan tanpa Joy, Riley sama sekali terlihat tidak bahagia. Hilangnya joy dan sadness membuat fear, disgust, dan anger beralih memimpin markas besar.
Ketika makan malam, sang ibu menanyakan kabar Riley di sekolah. Fear dan Discuss berusaha bertindak seperti Joy, tapi tidak berhasil. Di samping itu, emosi di benak sang ibu menemukan ada yang aneh. Ia segera memberikan sinyal bantuan kepada sang ayah. Namun benak sang ayah masih lagi memikirkan memori pertandingan bola tadi dan tidak memberikan balasan, sampai muncul ekspresi yang bengong. Sang ibu berusaha membuat kode-kode kepada sang ayah. Sang ayah akhirnya menerima kode, tapi sang ayah malas menanyakan kabar Riley di sekolah. Akhirnya anger tidak terkontrol lagi dan meledak, dan kesabaran ayah juga mencapai titik puncak. Hubungan sang ayah dan Riley pun menjadi tegang. Di sisi lain, Joy dan Sadness tersedot ke ingatan jangka panjang. Joy ingin melewati jembatan sempit kembali ke markas besar, tapi ini sangat beresiko. Apabila tidak hati-hati dan jatuh, Joy akan selamanya dilupakan. Namun demi Riley, Joy dan Sadness tetap mencoba menjalani jembatan itu. Baru aja hendak melewatinya, tiba-tiba aja pulau tersebut runtuh. Joy dan Sadness terpaksa cepat meninggalkan pulau tersebut. Ternyata di realita, sang ayah merasa bersalah karena tidak mengontrol emosinya. Kemudian ia berusaha menghibur Riley dengan gaya monyet. Karena pulau gembira runtuh, gak ada cara lain. Terpaksa Joy harus melewati ingatan jangka panjang baru bisa kembali ke markas besar. Karena Sadness pernah membaca buku panduan ingatan jangka panjang, Sadness tahu di dalam sana ada banyak sekali rute jalan dan tidak mungkin bisa keluar dari sana. Tapi sekarang hanya sisa cara ini. Mau nggak mau mereka harus melewati ingatan jangka panjang. Setelah jalan lumayan lama, mereka tetap belum menemukan jalan keluar. Ketika mereka hendak pasrah, tiba-tiba aja ada seseorang. Orang itu adalah Bing Bong. Bing Bong ialah teman imajinasi Riley. Ia terlihat mirip gajah juga mirip kucing. Badannya terbentuk dari kapas, dan tangisannya bisa menghasilkan permen. Sampai-sampai ia buat mobil pelangi bareng Riley. Namun sayangnya belakangan ini Riley sudah tidak pernah memanggil Bing Bong. Bing Bong sangat familiar dengan jalan di ingatan jangka panjang. Ia bisa jadi pemandu jalan buat Joy. Bing Bong pun membawa Joy dan Sadness menuju tempat imajinasi. Namun ada hal aneh yang terjadi. Istana pelangi dirobohkan. Beruang pun dibelah menjadi dua. Mobil pelangi kesayangan Bing Bong juga dibuang. Dan masih banyak hal buruk yang berlanjut. Sahabat Riley memberitahu Riley bahwa ia punya teman baru. Riley merasa dikhianati dan pula persahabatan pun runtuh. Besoknya Riley mengikuti lomba hoki. Dikarenakan memori inti telah hilang, akhirnya Riley kalah di perlombaan itu. Pulau hoki itu runtuh juga. Sisa emosi yang di benak Riley mulai panik. Anger mulai meledak. Ia menyalahkan semua ini terjadi karena pindahan rumah dan solusinya hanyalah meninggalkan rumah. Setelah mendapat persetujuan dari Discuss dan Fear, ia segera menjalankan ide ini ke benak Riley. Tapi hal ini malah memperburuk situasi. Riley mencuri uang sang ibu. Hal ini menyebabkan runtuhnya pulau kejujuran. Di sisi lain, Joy dan teman-teman akhirnya menaiki kereta imajinasi. Namun lapisan yang runtuh menghancurkan rel kereta sampai-sampai kereta ikut jatuh juga. Untungnya staf di sana sempat membantu. Joy dan teman-teman pun terselamatkan. Karena pulau-pulau ini telah runtuh, sekarang hanya sisa pulau keluarga. Namun sebelum Joy sempat melewati, pulau keluarga mulai runtuh. Ternyata Riley telah meninggalkan rumah. Joy segera kembali ke tabung dan berencana menggunakan tabung itu pulang ke markas. Dan ia bersikeras meninggalkan Sadness di ingatan jangka panjang. Menurutnya, apa yang dilakukan Sadness hanya melukai Riley. Di pertengahan jalan, tabung tersebut meledak. Joy pun jatuh ke pembuangan memori. Bing Bong yang hendak membuat ikut runtuh juga. Joy berusaha keras memanjat ke atas, tapi lagi-lagi ia terjatuh. Saking pasrahnya, ia sampai menangis. Bola ingatan ini mencapai semua kenangan indah Riley. Sekarang malah hampir terlupakan.
Tetesan air mata Joy menetes ke satu bola yang belum sempat berubah warna. Joy mengambil bola ingatan tersebut dan menyadari ternyata bola ini mempunyai dua sisi. Sisi emas memiliki kenangan relay saat menang lomba. Sisi biru memiliki kenangan relay kala lomba. Joy teringat saat itu ketika relay kala lomba, tim pada datang menghiburnya. Makanya ia dapat mengubah kenangan buruk menjadi kenangan indah sampai akhirnya memenangkan lomba berikutnya. Ternyata kebahagiaan dan kesedihan adalah satu kesatuan. Karena ada kesedihan makanya bisa membentuk kebahagiaan. Joy akhirnya sadar. Tujuannya sekarang adalah segera menemukan Sadness dan pulang ke markas bersama-sama. Tapi Bing Bong menjelaskan mereka terjebak. Joy memiliki ide untuk mencari mobil pelangi. Akhirnya setelah susah payah cari, mereka akhirnya menemukan mobil pelangi dan berhasil terbang keluar. Namun dua orang terlalu berat. Pada akhirnya Bing Bong mengorbankan diri melompat dari mobil pelangi. Joy akhirnya terselamatkan. Namun Bing Bong selamanya tertinggal di penghapusan memori dengan membawa permintaan dari Bing Bong. Joy melanjutkan perjalanannya. Di samping itu, markas besar juga memiliki masalah. Area kendali di markas besar mulai menghitam dan tidak bisa dikendalikan lagi. Gimanapun mereka bertiga mencoba, tetap saja tidak bisa mencabut ide meninggalkan rumah. Relay pun telah menaiki bus pulang ke kota semula. Relay tidak mau mengangkat telepon dari sang ibu. Mereka berharap Joy bisa kembali dan mengarahkan semua ini. Namun di sisi lain, Sadness semakin sedih. Ia merasa dirinya sangat tidak berguna. Joy gimana membujuknya? Ia tetap tidak mau pulang ke markas. Dan semua jalan balik ke markas telah hancur semuanya. Pertama, Joy memakai balon membuat Sadness menuju ke arah markas. Setelah itu, ia menduplikat banyak pacar imajinasi Relay. Ia menggunakan pacar imajinasi itu menjadi tangga dan melompat dari trampolin, sehingga menangkap Sadness yang lagi berterbangan dan pulang ke markas bersamaan. Tiba di area kendali, Joy membuat keputusan yang tidak dinyangka orang lain, yaitu membuat Sadness yang memimpin. Dan akhirnya Sadness berhasil mencabut ide meninggalkan rumah. Area kendali pun berubah normal kembali. Di waktu yang sama, Relay langsung loncat dari bus dan segera pulang ke rumah. Setelah kembali ke sisi orang tuanya, Relay merasa bersalah. Kenangan indah masa lalu terus berputar di benak Relay, dan kenangan itu seketika menjadi sedih. Di bawah kendali Sadness, Relay pun menangis. Ia pun memberitahu orang tuanya bahwa ia merindukan kehidupan lamanya. Ia kangen dengan tim main hoki dulunya. Orang tua Relay menghiburnya dan juga ikut merasakan perasaan Relay. Mereka pun saling memeluk. Di akhir cerita, Joy dan Sadness bekerja sama menciptakan memori inti baru yang bahagia dan sedih. Dan semakin banyak pulau yang terbentuk seiring Relay beradaptasi kehidupan barunya di San Francisco. Cerita pun berakhir.